Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Shalom, horas madihita saluhuna. Seluruh pendeta dan situa HKBP Jalalain Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, terpujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menjandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal.
karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu,
Kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020. 1. Pernikahan. Warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Rifki Edward Mangulahi Tua Sitinjak, alamat Jalan Kalibaru Timur Gang 3, Bungur, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Timbul TM Sitinjak almarhum, Ibu Mawadinar Boruna Pitupulu almarhumah. Dengan tunangannya Rini Revina Borulumban Tobing, alamat Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Goflip Lumban Tobing, Ibu Senti Boru Tampu Bolon,
pemberkatan nikah Jumat 28 Agustus 2020 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Rabu 26 Agustus 2020 pukul 10 WIB di konsistori lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pemberkatan tersebut. 2. Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Majelis Gereja kita menerima anggota jemaat baru kepada Saudari Tiur Mauli Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Sumur Batu, Gang Samba 3 nomor 8, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Tanjung Priuk Timur, Resort Tanjung Priuk Timur. Yang ketiga, pendaftaran pelajar CD reguler tahun ajaran 2020-2021. Dengan ini diinformasikan bahwa pendaftaran pelajar CD reguler tahun ajaran 2020-2021 telah dibuka oleh Majelis Gereja terhitung sejak hari Senin 3 Agustus 2020. Untuk itu, bagi setiap anak-anak warga jemaat yang sudah duduk di bangku kelas 1 SMU atau SMK, diharapkan segera mendaftarkan diri dengan menerima formulir pendaftaran dari Sintua daerahnya atau langsung ke kantor sekretariat gereja. Masa pendaftaran calon pelajar CD tahun ajaran 2020-2021 akan ditutup sampai tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertemuan pelajar CD dan orang tua dengan para pembina atau pengajar yang waktunya akan ditentukan segera. Demikian informasi ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah, ibadah minggu online, Shalom. Selamat hari Minggu Amangina. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, Minggu 11 setelah Trinitatis, yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan khotbah pada minggu ini, bagaimana kita diingatkan supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri, menguasai diri. Banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau saya berikan contoh, saya tahu seorang pesepak bola yang tiap tahun miliaran gajinya, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya dengan uangnya. Dia berpoya-poya, dia mabuk-mabukan, minum-minuman, dan juga dia menghidupi kehidupan yang wah, sehingga akhirnya dia jatuh miskin. Banyak orang seperti itu karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mau mengingatkan kita semua supaya kita mampu mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri dikaitkan dengan teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Dalam bahasa Batak dikatakan pangarajayon diri menghadapi teknologi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu menemukan sesuatu yang baru setiap waktu sangat mempengaruhi perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam seluruh bidang kehidupan. Tentu kita semua setuju bahwa kita membutuhkan perkembangan teknologi itu demi mempermudah kehidupan kita, membuat kita semakin nyaman dan bahagia menikmati pemberian Tuhan kepada kita. Amanginang, apalagi saat ini kita sangat memerlukan teknologi yang sangat maju dalam bidang kesehatan. Para medis, bidang obat-obatan pada masa COVID-19 saat ini yang belum selesai, belum ada obatnya. Kita berdoa melalui perkembangan teknologi, vaksin atau antivirus COVID-19 segera ditemukan oleh para ahli. Itu doa kita. Amin amanginang.
tentu semuanya itu memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan canggih. Dengan kata lain, dari semua pengalaman kita terhadap teknologi, sungguh hal itu memiliki sangat banyak dampak yang positif. Dampak positif itu kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa pesan makanan dari rumah, kita bisa belajar dari rumah buat para pelajar, kita bisa berkomunikasi dari rumah, kita bisa memiliki firman Tuhan, Alkitab di HP kita masing-masing, kita bisa beribadah secara online seperti ini, bisa live streaming beribadah setiap hari Minggu. Itu semua dampak positif dari perkembangan teknologi yang kita terima sebagai berkat dari Tuhan. Ketika kita berbicara tentang dampak positif dari perkembangan teknologi itu dan ilmu pengetahuan itu, kita juga harus berpikir bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu juga memiliki dampak yang negatif. Untuk itulah, supaya kita jauh dari dampak negatif perkembangan teknologi itu sendiri, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Itulah yang mau dijelaskan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka tidak terbawa arus kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita tahu kota Korintus adalah sebagai sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai, banyak pengunjung, kota yang modern, di mana di sana banyak filsafat-filsafat, ahli-ahli karena perkembangan ilmu pengetahuan, gnosis. Perkembangan ilmu pengetahuan itu terlebih tentang mengenai tubuh ini, mengatakan bahwa tubuh ini adalah bagian dari hidup manusia yang sangat rendah. Untuk itulah Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap berjalan dalam firman Tuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan di kota Korintus itu membuat masyarakat kota Korintus mengikuti apa yang ada. Terlebih lagi, masyarakat Korintus terbiasa pergi mengadakan ritual di kuil-kuil berhala Yunani yang menyediakan pelacur bakti. Akibatnya, jemaat Korintus pun larut dalam budaya ini dan menyalahkan kebebasan itu menjadi sesuatu yang liar. Mereka berpikir hidup bebas di dalam Kristus berarti bebas sebagaimana yang mereka kehendaki, sehingga menjadi kebebasan yang sangat mengerikan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 5. Terutama kebebasan mereka menyangkut tentang makanan dan perilaku seksual. Mereka juga beranggapan bahwa mereka bebas mengkonsumsi makanan apapun dan tidak lagi menjaga kekudusan tubuh mereka sebagai orang yang ditebus Kristus. Jemaat Korintus saat itu tidak lagi memperlihatkan perbedaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Melihat kondisi yang demikian, Paulus dengan tegas menolak cara berpikir mereka. Ia mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 12. Pada bagian ini, Paulus berusaha mengkritik pandangan mereka yang menyangka bahwa mereka berhak melakukan apa saja yang mereka inginkan. Paulus berkata juga sangat keras dalam 1 Korintus 6 ayat 9, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang itu, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini adalah orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Saudaraku yang terkasih, kita memang adalah orang-orang yang telah dibebaskan, tetapi ada prinsip berikut yang disampaikan Paulus kepada kita, yaitu bahwa tidak semuanya berguna.
Sebab kegemaran pada suatu kebiasaan yang sampai menguasai diri seseorang bukan lagi merupakan sebuah kebebasan, melainkan perbudakan. Ini yang tidak patut terjadi dalam kehidupan Kristen. Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu adalah boleh baginya. Di satu sisi itu benar, kita bebas melakukan segala sesuatu, sebab setiap orang Kristen adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Kristus. Orang Kristen adalah orang-orang yang tidak lagi hidup dalam perhambaan. Namun kita perhatikan kalimat Paulus berikutnya mengatakan, tetapi bukan semuanya berguna. Apa yang bebas itu kita lakukan, tidak semuanya berguna. Hal ini menyatakan bahwa di dalam kebebasan yang telah diberikan Allah kepada kita, ada batasan-batasan yang patut kita mengerti dengan bijaksana. Jangan karena orang Kristen adalah sebagai orang percaya yang telah merdeka di dalam Kristus, maka dapat hidup semaunya. Tidak. Allah memberikan batasan-batasan bagi kita dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita dan dunia ini. Ajaran Paulus di sini bukan hanya sekedar boleh atau tidak, namun ada pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah segala sesuatu itu berguna atau tidak? Kalau berguna, berguna untuk apa? Atau berguna bagi siapa? Yang pasti, apakah itu berguna untuk membangun saya, membangun orang lain, dan akhirnya membangun jemaat? Dan terlebih penting adalah apakah itu berguna untuk kemuliaan Tuhan? Jika semuanya itu jawabannya adalah ya, maka kita dapat melakukannya dengan hati nurani yang bersih dan melalui iman. Melakukan semua ini untuk Tuhan. Tetapi jika apa yang kita kerjakan itu tidak berguna, maka mau tidak mau kita harus berhenti melakukannya. Dalam hal ini, dosa tidak hanya dalam prinsip boleh atau tidak boleh, tetapi juga dimengerti dalam hal berguna dan membangun atau tidak. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Paulus ingin memberikan suatu pengajaran bahwa tubuh kita ini berharga di mata Tuhan. Paulus menuliskan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 13. Satu silogisme yang salah jika menyamakan makanan, perut dan tubuh, sekalipun ketiganya saling memerlukan. Tetapi tubuh tidak sama dengan makanan atau perut, sebab ketiganya yang akan binasa. Dalam ayat 19 Paulus menuliskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ketika Paulus mengatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kata bait yang dipakai adalah naos dalam bahasa Yunani. Ini berarti bahwa tubuh kita ini adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam tubuh kita menjadi tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita satu roh dengan Tuhan dan harus mempersembahkan tubuh kita kepadanya sebagai korban yang hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena tubuh kita adalah milik Allah, maka bagaimana mungkin kita akan menyerahkan tubuh kita untuk pencemaran atau memakai tubuh kita bagi tingkah laku yang melanggar kesusilaan. Berbicara soal makanan, ternyata makanan bukan hanya soal mengisi perut. Makanan juga menyangkut seni, baik dari cara memasaknya, cara menghidangkannya, sampai ke cara menikmatinya. Tetapi makanan juga bisa masuk kepada gengsi. Makanan ada banyak restoran dengan cita rasa tinggi. Semakin maju suatu peradaban, semakin berkembang juga budaya kuliner di kota itu. Kota Korintus tentunya tidak kurang pilihan menyediakan berbagai makanan yang mampu menarik lirikan mata, mengaktifkan kelenjar air liur kita.
siap membuat lidah bergoyang dan perut kita bernendang. Yang pasti, rangsangan terhadap makanan juga turut menjadi masalah iman. Sebab bagaimana kita menempatkan arti makanan dan bagaimana kita membelanjakan uang untuk makanan adalah ungkapan dari apa yang kita pandang penting dalam hidup ini. Ada kejadian di mana ada orang mati gara-gara makanan. Makan dengan berlebihan dan menjadi pantangan bagi kesehatan tubuhnya. Tetapi ironisnya juga ada orang mati karena kelaparan akibat tidak ada makanan. Nah, untuk itu Amang Inang perlu ada pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap makanan. Jadi, bagaimanakah agar kita tercegah dari kesalahan soal makanan? Ada dua prinsip. Yang pertama, jangan pernah mau diperhamba oleh makanan. Makanlah makanan secukupnya. Kita harus mampu membatasi diri ketika kita mengkonsumsi makanan. Yang kedua, buatlah prioritas yang benar dalam memilih makanan. Tuhan memberikan kita akal pikiran. Pastinya di dalamnya Tuhan ingin kita berhikmat memilih makanan yang pas, cocok untuk kesehatan kita. Apalagi Amang Inang, pada saat ini kita gampang, murah-murah kita memesan makanan. Dari rumah kita bisa memesan makanan lewat aplikasi GoFood. Tetapi alangkah disayangkan kalau makanan itu tidak habis atau menyebabkan tubuh kita menjadi terserang penyakit bahkan kematian. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus juga mengingatkan akan bahaya sebuah percabulan. Perhatikan ayat 13 bagian B. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, di dunia yang serba canggih seperti saat ini, sepertinya tidak ada ruang bagi percabulan dapat disembunyikan. Godaan ini bukan hanya melibatkan orang dewasa, bukan hanya anak-anak muda, anak-anak kecil sekalipun sangat rentan dengan dosa yang satu ini. Untuk itu, orang Kristen seharusnya dapat menguasai diri, bukan dikuasai oleh sesuatu yang pada akhirnya mengikat kita. Kita harus dapat menghargai diri kita sendiri dan jangan membiarkan diri kita diikat oleh apapun, termasuk keinginan kita sendiri. Dalam hidup rumah tangga pun prinsip ini mereka pakai. Mereka menjalani pernikahan demi kepuasan diri. Makanya tidak heran di kota Korintus jika mereka kawin, mereka cerai, kawin lagi, cerai lagi dengan alasan karena tidak ada kecocokan. Pernikahan hanya diukur sebatas cocok atau tidak cocok, puas dan tidak puas, yang menunjukkan betapa rendahnya nilai sebuah pernikahan yang seperti itu. Pertanyaannya adalah, pernahkah daging ini merasa puas? Pernahkah manusia merasa puas dengan apa yang menjadi pencapaiannya? Yang terjadi adalah ketika keegoisan manusia menguasai hidupnya, maka manusia itu tidak akan pernah mengalami kepuasan. Ia akan mencari yang lebih lagi untuk kepuasan hidupnya. Saudaraku, setelah mendengarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat kelemahan di jemaat Korintus, yaitu ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Ketidakmampuan mengendalikan diri ini membuat mereka salah menanggapi kebebasan mengenai makanan dan mengenai percabulan akibat kemajuan-kemajuan yang ada di kota itu. Oleh karena itu, kita diajak firman Tuhan ini supaya mampu mengendalikan diri kita dalam segala hal. Mengendalikan pikiran, tangan, kaki, mulut, tubuh seutuhnya sebagai bait Roh Kudus. Pengendalian diri ini sangat perlu pada zaman sekarang yang semakin berkembang pesat, baik ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang mampu mengendalikan diri akan bisa menguasai teknologi. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri akan terhanyut dan tenggelam ke dalam dosa dan segala macam kejahatan akibat dampak negatif perkembangan teknologi itu sendiri. Saudaraku, belakangan ini hati kita sangat miris
melihat apa yang terjadi di beberapa gereja HKBP, gereja kita. Terjadi permusuhan, terjadi perpecahan, terjadi kekacauan. Saya malu, kita malu, kita mau menangis. Tidak selayaknya hal itu terjadi sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, tempat Roh Kudus. Di mana pengendalian diri itu? Apakah itu berguna kekacauan itu? Apakah itu bermanfaat? Ditambah lagi manusia-manusia yang tidak mampu mengendalikan diri dengan memposting di media sosial, mempublikasikan dengan cepat keburukan dan kebodohan diri sendiri, menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Ternyata media sosial itu bukannya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi kita, tetapi sudah menjadi ala iblis melalui orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Saudaraku, kita harus ingat bahwa tubuh kita sudah lunas dibayar oleh Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Paulus berkata, sebab kamu dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Kita telah ditebus dengan darahnya. Dengan demikian kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Orang yang kudus adalah orang-orang yang menjawab ya terhadap kehendak Tuhan, dan bukan hanya tidak terhadap dosa. Hiduplah secara positif. Hiduplah secara positif. Kuasailah teknologi itu dan muliakanlah Tuhan dengan segenap teknologi itu dan dengan segenap anggota tubuhmu. Kenikmatan melampiaskan nafsu hanya berlangsung sesaat saja, tetapi akibatnya akan menjadi fatal, bahkan kematian untuk selama-lamanya untuk kita. Karena itu penting bagi kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh. Maka dengan mengerti pentingnya tubuh kita di hadapan Tuhan, kita akan dapat memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita memakai tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, supaya melalui tubuh kita nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Saudaraku, mari kuasai teknologi. Mari cari ilmu setinggi-tingginya. Mari pakailah teknologi untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi kebaikanmu, bagi kebaikan kita bersama, bagi kebaikan dunia ini, bahkan demi kemuliaan Allah kita. Mari kendalikan dirimu. Mari kendalikan Facebookmu. Mari kendalikan WA-mu. Mari kendalikan media sosialmu. Mari kita kendalikan tangan kita. Mari kendalikan mulut kita. Mari kendalikan kaki kita. Mari kendalikan perut kita, pikiran dan tubuh kita. Oleh karena itu, kita telah memberikan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang telah berdiam dalam diri kita, dalam diri Amang Inang. Saudaraku sekalian, amin Amang Inang. Selamat mengendalikan diri dan selamat menikmati kemajuan teknologi di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang telah menganugerahkan kepada kami teknologi yang sungguh sangat maju, berkembang pesat. Teknologi itu sebagai anugerah Tuhan untuk mempermudah kehidupan kami, supaya kami semakin dan semakin nyaman menjalani hari-hari kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mampu mengendalikan teknologi itu, supaya kami pakai teknologi itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, berikanlah Roh Kudus yang mengendalikan setiap kehidupan kami, agar kami mampu bertindak, berbicara, dan berpikir, dan juga melakukan segala pekerjaan kami dikendalikan oleh Roh yang kudus itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang beribadah saat ini di rumah masing-masing secara online. Mungkin ada yang sakit, Tuhan berkati mereka.
tolong mereka, bantu mereka, berikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami persembahkan juga seluruh pelayanan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bantu kami melalui Roh Kudus dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di saat ada jemaat-Mu yang berduka, berikanlah penghiburan oleh Roh Kudus agar mereka boleh terhibur dan mendapat sukacita lagi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ambanginang, ibadah Minggu secara online telah selesai. Selamat hari Minggu. Horas. Right now.